Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin ya. Kurang mantap. Amin. Amin. Sekali lagi dong tanya. Sekali lagi tanya. Jemaat Tuhan diberkati pada pagi hari ini. Amin. Hari ini kita bicarakan sesuatu yang menurut saya itu penting sekali untuk kehidupan kita masing-masing. Sebab ini adalah nafas kita sebetulnya, kehidupan kita. Karena Tuhan itu kasih, Tuhan itu pasti mengampuni. Orang yang mengasihi pasti akan mengampuni, betul nggak? Kita tidak bisa mengatakan kepada orang, saya mengasihi engkau tanpa mengampuni orang itu. Pengampunan sejajar dengan kasih. Karena Tuhan adalah kasih, Tuhan mengampuni, kita pun dapat mengampuni. Bukannya kita tidak mau mengampuni, tidak. Tapi itu adalah satu statement yang saya rasa penting sekali kita renungkan pada pagi hari ini. Karena Tuhan mau mengampuni, kita pun dapat mengampuni. Karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Amin. Ayat yang pertama yang kita bahas adalah 2 Tawari 7 ayat 14 yang sudah dikasih 2 minggu lalu. Itu bicara tentang pengampunan Tuhan kepada kita. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, kalau mereka merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan apa? Mendengar dari surga. Apa artinya ini? Tuhan mendengar dari surga. Artinya ada connection, Pak. Ada suatu communication antara Tuhan dan kita. Tuhan mendengar kita, kita mendengar Tuhan. Dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita dipulihkan oleh Tuhan karena pengampunan. Itu penting sekali kita mengerti hal ini. Tanpa mengampuni, tidak ada pemulihan. Perlu ada pengampunan, perlu ada pemulihan. Ini ayatnya dikasih 2 minggu lalu adalah Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Itu statement yang semua orang tahu. Tapi ada tambahannya, saudara. Dan katanya kontradiksi dengan sifat Tuhan. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Statement ini kadang-kadang disalah ngertikan oleh seorang pendeta atau kadang-kadang kita pun mengatakan kalau kamu mengampuni orang, Bapakmu surga nggak bakal ampuni kamu. Kayaknya satu judgment, satu statement yang mengatakan kalau lu nggak mau berbuat mengampuni orang, dengar Bapak kita di surga mengampuni kamu. Apakah itu betul? Sebab ada kontradiksi dengan sifat Bapa sebenarnya. Ayat sebelum mengatakan Tuhan akan mengampuni kita apabila kita berbalik dari jalan yang jahat, dan Tuhan akan mendengar kita dari surga. Pengampunan itu adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang mengampuni. Tapi kalau di sini katanya, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada suatu hal yang perlu diperhatikan, direnungkan lebih dalam di ayat ini. Pengertiannya adalah sebagai demikian. Bukan Bapak kita tidak mau mengampuni kita, tapi apabila kita tidak mengampuni orang lain, akibatnya adalah kita membuat tembok antara kita dengan Tuhan. Tembok itu kita yang buat sendiri, sehingga kita tidak bisa connect dengan Tuhan, tidak bisa mendengar Tuhan. Tuhan tidak bisa mendengar kita karena ada tembok yang memisahkan kita dengan Tuhan. Maka itu ada bunyi pengampunan. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus di kayu salib? Sebelum dia mati dia mengatakan ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, mengapa Tuhan meninggalkan aku? Tuhan Allah Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Pada saat itu, dan Allah Bapa lihat adalah dosa manusia ditumpangkan pada Tuhan Yesus. Tapi dia memalingkan mukanya, nggak bisa lihat dosa itu. Ada satu tembok. Tetapi waktu Tuhan Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka semua, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu terbuka. Itu
itu pelepasan bagi orang Israel. Mereka sekarang bisa bebas balik ke Bapa. Ada tirai yang tirai yang corak pada saat itu. Itulah sebabnya pengampunan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita berpikir, kenapa sih kita tidak mau mengampuni orang? Apa sebabnya? Kalau orang bikin kesalahan pada kita, sakit hati kita, tipu duit kita, ngejelekin kita, fitnah kita, apa yang terjadi dalam hati kita? Kita biasanya mau balas, kan? Enak aja diampuni orang itu. Saya mau ikat orang itu. Saya mau ikat orang itu supaya dia sadar bahwa dia menyakiti saya. Tapi sebetulnya apa yang terjadi, saudara? Saudara sendiri memenjarakan diri saudara. Oke, itu kunci penjara, saudara kunci, saudara langsung dibuang. Sama aja kayak gitu. Bukan saudara memenjarakan orang lain, saudara sendiri memenjarakan diri saudara di dalam penjara. Itu adalah akibat dari ketidakpengampunan. Yang sorong, yang sakit kita sendiri, sakit hati, nggak bisa tidur. Orang itu udah tidurnya enak, nah kita nggak bisa tidur. Orang itu enak makan enak, kita nggak bisa makan karena sakit hati. Ada dua dosa, dua kali kata tidak pengampunan itu terjadi di Alkitab. Ayat yang satu adalah Matius 12:31. Ini logis sih, soalnya. Sebab aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ini logik menurut saya. Karena Roh Kudus itu yang membawa kita kepada Tuhan. Roh Kudus itu yang memelihara kita. Roh Kudus itu yang memberikan kita, yang melayani kita untuk kita hidup di dunia ini. Kalau kita menghujat atau menentang Roh Kudus, nggak heran, saudara, kita memisahkan diri kita sendiri dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau mengampuni kita, tapi kita sendiri yang mengatakan, Roh Kudus, saya nggak mau kamu lagi. Saya menentang engkau, saya menghujat engkau. Itulah sebabnya, saudara. Bukan Tuhan nggak mau menjamah kita, bukan Tuhan tidak mau mengasihi kita, tapi kita sendiri yang menolak kasih Tuhan. Dalam dua ayat ini, dalam pengampunan dan dalam menghujat Roh Kudus, sama berarti. Padahal keinginan Tuhan adalah 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan berkata, dia tidak akan meninggalkan kita. Betul lah. He never forsake us. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kami. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa sini artinya terpisah dari hadirat Tuhan, terpisah dengan Tuhan. Tuhan ada di surga, kita masuk neraka, itu terpisah dari Tuhan. Nggak ada Tuhan maunya, Tuhan tuh nggak mau satu manusia pun binasa. Itu bukan keinginan Tuhan. Melainkan supaya semua orang apa? Berbalik dan bertobat. Ini di sini, saudara. Tuhan jalan ke sana, waktu kita jalan ke sini kita berbalik. Jalan Tuhan, sama-sama berjalan dengan Tuhan. Itu aja maunya Tuhan. Nggak bisa kita ke sana, Tuhan jalan ke sana. Misah. Tidak mengampuni orang, itu membuat kita arah ke jalan sana, memisahkan kita dari Tuhan. Kita memisahkan, membuat tembok depan kita, sehingga kita tidak bisa lagi komunikasi dengan Tuhan, tidak ada koneksi lagi dengan Tuhan. Apakah saudara mau hidup ini? Itu pertanyaannya. Saya berhenti sampai sini dulu. Cuma ada pertanyaan untuk diskusi. Semua kita akan diskusi. Jadi saudara one by one, apabila ada mungkin yang perlu didoakan, ada banyak panatuan di sini yang bisa membantu saudara untuk minta konseling atau minta didoakan dari pengampunan. Tapi ada 3 pertanyaan sebetulnya yang penting sekali kita perhatikan untuk diskusi ini. Semua orang dapat gambarannya. Pertama adalah kita tahu sekarang mengampuni adalah suatu keharusan. Itu statement yang saya bikin.
Mau nggak mau kita harus mengampuni. Kalau nggak akibatnya kita sendiri yang rusak. Tapi mengapa kita masih belum mau atau bisa mengampuni? Itu kita akan diskusi nanti. Kita bicara dengan teman kita masing-masing. Kenapa sih saya ini masih begini orangnya, kok susah benar ngampuni? Apa sih yang membuat saya menjadi begini? Akalnya mesti diberesin sudah pagi-pagi hari ini. Pertanyaan kedua adalah bagaimana proses pengampunan dapat terlaksana? Tanya pada diri sendiri. Oke? Bagaimana kita tahu kalau kita itu sudah mengampuni atau belum? Catat di sini. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah mengampuni atau belum? Bagaimana kita tahu? Nggak usah jawab sekarang. Nanti diskusi. Dan sudah ada 3 pertanyaan. Mengapa kita masih belum bisa mengampuni atau bisa mengampuni? Nomor 2, bagaimana proses pengampunan itu dapat terlaksana dalam kehidupan kita? Ada step by stepnya yang kalian bisa diskusi. Sama di dalam di sini. Dan ketiga, bagaimana kita tahu bahwa kita ini udah bebas dari ketidakpengampunan atau belum? Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu, atas ketegasan yang sudah katakan melalui firman-Mu. Ketidakpengampunan membuat kita jauh daripada-Mu. Ada satu dosa yang bukan Kau yang tidak mau mengampuni Tuhan, tapi kami tidak mau mengampuni diri kami sendiri, sehingga kami dapat terpisah dari Engkau. Seperti Tuhan Yesus katakan di kayu salib, ampunilah kesalahan, karena mereka tidak tahu mereka berbuat apa. Ampunilah mereka, karena itu adalah satu nafas kehidupan Kristiani. Terima kasih Tuhan, bukakan firman-Mu agar Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat melangkah dengan iman ke dalam satu pergaulan yang indah dengan Engkau, intimasi yang indah dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah kasih, dan tugas kami di dunia adalah mengasihi Engkau lebih dari sekarang, nomor 1, dan mengasihi sesamanya seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Makasih Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, agar diskusi ini menjadi suatu modal kehidupan masa depan kami. Dalam nama Yesus katakan yang kedua itu, dan kedua semua berkata, Amen.